Reinkarnasi. Kenapa roh-roh itu memilih terlahir kembali atau dipilihkan harus lahir kembali? Itu ada 4 tujuan. Kemudian yang keempat, ada roh ke sini tidak untuk bertugas, tidak ada urusan utang karma, tidak ada urusan pelajaran rasa. Roh ini jalan-jalan. Jadi dia nggak ada yang nyakiti, nggak ada yang ngapain, dia cuma menikmati aja. Menikmati ya kangen-kangen lah. Wayan, Ya. saya akan menyampaikan pertanyaan dari teman-teman. Mhm. Pertanyaan pertama, apakah karma leluhur itu benar-benar ada? Dan bagaimana cara kita sebagai keturunan memutus rantai karma tersebut agar tidak terus-menerus mempengaruhi hidup kita? Sebaliknya, apakah energi positif atau spiritualitas yang dimiliki oleh leluhur juga dapat menitis atau diwariskan kepada anak cucu, dan bagaimana cara kita menyambungkannya atau membuka diri untuk menerima warisan tersebut? Oke, pertanyaannya bagus dan bisa diulas 1 jam. Gini. Pertama kita definisikan karma. Karma itu sebenarnya maknanya tindakan. Tetapi mungkin yang dimaksud dengan apakah karma leluhur bisa menitis pada anak-anaknya, itu mungkin yang dimaksud adalah karma pahala atau dampak atau efek dari karma yang dilakukan leluhur. Apakah berefek kepada anaknya? Nah, sekarang kita lihat. Setiap manusia itu terdiri dari setidak-tidaknya 3 unsur. Tubuh, pikiran, dan jiwanya. Gitu, atau ruhnya. Nah, pertama, apakah hasil dari karma leluhur itu berefek kepada keturunannya? Iya, pertama dari tubuh dulu. Jadi apa yang terjadi pada tubuh orang tua kita dulu, leluhur kita dulu, akibat perilakunya atau lifestyle-nya, itu akan berefek kepada tubuh keturunan berikutnya. Jadi makanya ada yang disebut dengan penyakit-penyakit keturunan atau penyakit yang diwariskan. Berarti di DNA-nya ada kecerdasan yang diturunkan oleh leluhur kita kepada kita. Sehingga bagaimana leluhur kita dulu menghadapi kehidupannya akan diteruskan melalui DNA untuk menciptakan tubuh yang adaptasinya berbeda dengan sekarang. Nah, kalau kita lihatlah contoh anjing. Kenapa saya pakai contoh anjing? Karena anjing itu dulu sebenarnya hewan liar di masa purba. Leluhurnya adalah hewan liar. Tapi begitu lama-lama dia dekat dengan manusia, dia berkembang menjadi hewan domestik atau hewan peliharaan, hewan rumahan. Berarti apa? Bagaimana respon leluhurnya dulu terhadap manusia berkembang mengalami perubahan-perubahan. Nah, pun demikian anjing dan kucing. Anjing dan kucing cenderung bermusuhan di masa dulu karena di alam liar, hiena atau anjing liar itu bermusuhan dengan kucing-kucing hutan, dengan singa, harimau. Tapi ketika dia menjadi domestik, awal-awal dia mungkin bermusuhan. Tapi ketika terus-menerus berdekatan, dipelihara bersama-sama, akhirnya muncullah generasi-generasi kucing dan anjing berikutnya yang berdamai satu sama lain. Bahkan kucing dan tikus juga ada yang sudah berdamai. Nah, artinya secara DNA mereka diturunkan efek dari karma atau perbuatan-perbuatan leluhurnya. Jadi, sebagai makhluk hidup, tubuh kita ini pun menerima warisan dari karma yang dilakukan leluhur kita kepada kita. Contoh paling dekat lagi, leluhur itu adalah orang tua yang masih hidup. Orang tua yang ibunya salah makan obat, tentu berefek kepada tubuh bayinya. Ada yang tidak lahir tanpa tangan, itu karena salah minum obat misalnya. Jadi DNA-nya mengalami kekacauan. Kebayang sampai sini ya? Nah, itu diturunkan melalui warisan karma leluhur, karma perbuatan pada fisik. Kemudian pada pikiran sekarang. Ada enggak karma leluhur yang diturunkan pada pikiran generasi berikutnya? Ada. Contoh nih, di Bali paling gampang nyarinya.
Ada anak yang lahir dengan potensi yang sangat bagus untuk nabuh gamelan. Tapi sebagian anak lainnya, karena leluhurnya nggak pernah seorang penabuh, anaknya susah untuk belajar menabuh. Dulu kakeknya pernah jadi penabuh atau penari, cucunya ketika lahir itu mudah menjadi begini. Karena ada di bagian kecerdasan itu juga membentuk pola pemikirannya. Atau yang paling dekat, orang tua yang sering hidup dalam kecemasan, anaknya itu bisa menangkap dengan panca inderanya bagaimana mereka merespon masalah dalam hidupnya. Maka kecemasan itu bisa tanda petik menurun. Berarti itu penurunan dari efek karma leluhurnya yang masih hidup. Atau mungkin ketika dia masih kecil, diperlakukan dengan baik oleh kakeknya, maka dia bisa mengalami kondisi yang baik juga. Karena dia meniru apa yang dilihatnya dari kakek dan neneknya dulu. Itu contoh diturunkan melalui ini. Nah, terus bagaimana dengan karma pada roh? Nah, kalau berbicara karma pada roh, tentu kita akan berbicara tentang reincarnation. Ya, masuk kembali ke dalam tubuh. Apakah reinkarnasi itu ada? Nah, kita kembali lagi ke cerita tadi, tubuh, pikiran, jiwa. DNA pada orang tua kita masuk kembali kepada tubuh bayi, betul nggak? Betul. Berarti itu juga reinkarnasi daripada DNA. Apa yang dipikirkan orang tua kita masuk ke dalam tubuh anak-anaknya, betul nggak? Betul. Itu juga reinkarnasi. Masuk kembali ke dalam tubuh sebagai pemikiran, sebagai perasaan. Sekarang ruh bagaimana? Karena ruh juga memiliki lapisan-lapisan yang disebut lapisan maya pengetahuan, lapisan maya pemikiran, maka dia akan membawa kembali ke dalam dirinya yang baru ketika dia numitis itu. Nah, ciri-cirinya apa? Itu tadi, ada anak kecil baru lahir, gampang sekali latihan menabuh. Nggak pernah diajarin. Gitu. Nggak tahu siapa yang memberinya bakat, pasti kalau ditarik garis berikutnya pasti ketahuan. Siapa dulunya suka menabuh begitu. Nah, kalau dia suka spiritual, jangan-jangan dulu leluhurnya itu orang spiritual. Seringkali begitu. Nah, itu kaitannya dengan karma-karma seperti itu. Terus kalau karma buruk bagaimana? Iya, tentu iya. Faktanya apa? Kenapa ada banyak anak yang lahir di keluarga miskin? Kalau Tuhan itu maha baik, bagaimana cara Tuhan memilihkan roh ini aku masukkan ke dalam tubuh anak yang cacat. Roh ini aku masukkan ke dalam tubuh anak yang lahir di keluarga kaya. Bagaimana caranya menentukan seperti itu? Inilah yang disebut dengan efek karma pahala dari kehidupan masa lalu. Kalau kita bicara tentang neraka sebagai alam penderitaan, maka kehidupan ini memang alam naraika, alam manusia itu. Nara itu manusia artinya. Maka ada narasumber, ada narapidana, nara itu manusia. Sehingga alam manusia ini, alam naraika ini memang alam penderitaan. Alam penebusan dosa. Bagi siapa? Bagi roh-roh yang dulu karma pahalanya tidak bagus. Jadi kalau dulu dia punya karma pahala yang bagus, dia lahir kembali dalam hidup yang terang. Terang itu artinya penuh cahaya. Cahaya itu suar itu ga. Suar itu cahaya, sorga. Sehingga kalau ada anak yang lahir dalam kehidupan yang terang benderang, lahir jadi anak pintar, anak orang kaya gitu misalnya, sebagai anak yang bahagia, maka dia lahir dari alam surga. Kenapa? Karena dulu di masa lalu, roh itu pernah berbuat baik di masa kehidupan sebelumnya. Maka ketika dia lahir kembali, disinilah dia mendapatkan alam surganya, penuh cahaya. Kalau dia dulu banyak kejahatan, bandel dan sebagainya, maka dia akan lahir kembali di alam neraka, alam manusia ini juga. Tapi yang penuh dengan kegelapan. Penuh dengan penderitaan. Jadi alam surga dan neraka bagi roh-roh itu ya di sini juga. Maka ada yang diistilahkan dengan sancita karma pahala. Jadi sancita karma pahala itu apa? Efek dari karma pahala yang dibawa dari kehidupan terdahulu. Jadi kalau leluhurnya mungkin kakek neneknya pernah baik, sekarang lahir menjadi anak-anak yang hidup penuh kebahagiaan, cerdas. Tapi kalau dulu dia nakal, bandel, jahat dan sebagainya,
dia akan lahir ke dalam kehidupan yang penuh penderitaan sekarang ini. Jadi yang memilih kita lahir jadi apa, lahir jadi baik apa buruk di kemudian hari ya kita sendiri. Inilah yang disebut dengan free will. Ya. Ya, jadi Tuhan itu menentukan takdirnya, tapi yang menentukan nasib itu kita. Mau lahir sebagai siapa nanti, silahkan dari sekarang persiapkan. Maka semua agama rata-rata mengajarkan kebaikan. Supaya apa? Supaya nanti kalau ada kesempatan kedua, kita lahir menjadi pribadi yang lebih baik. Kira-kira gitu. Sehingga memang terbawa. Iya, Ya. Kebayang ya? kebayang. Ya. Apakah karma itu sama seperti reinkarnasi? Beda. Beda. Reinkarnasi artinya masuk kembali ke dalam tubuh. Re, kembali. In, masuk. Carnation itu daging. Reincarnation masuk kembali ke dalam daging. Terus, bagaimana menentukan siapa masuk ke tubuh siapa? Itu dipengaruhi oleh faktor karma. Gitu. Ya. Jadi misalnya itu begini. Ini ada sebuah perusahaan. Ya. Mereka merekrut perusahaan baru ya. Mereka merekrut 100 orang. 100 orang. Sama-sama pegawai biasa semuanya. Siapa yang nanti akan naik level menjadi pejabat dan seterusnya kan tergantung karma mereka. Tergantung apa yang mereka lakukan. Kalau pekerjaannya bagus, pahalanya bagus. Naik jabatan. Kalau pahalanya kerjanya buruk, karmanya buruk, maka mungkin dipecat atau diturunkan jabatannya. Ya. Nah, jadi itu menentukan, karma itu menentukan mereka nantinya akan diangkat lebih baik apa malah diturunkan. Ini contoh bagaimana kaitannya dengan antara karma dan reinkarnasi dalam satu kehidupan. Anggap aja ketika kita lahir di tahun yang sama, kita seperti roh yang sama-sama diterima di sebuah perusahaan baru, tahun perusahaan yang baru gitu, tahun kehidupan sekarang gitu. Nanti siapa yang berbuat lebih baik, dia akan menjadi lebih baik lagi kehidupannya. Kebayang maksudnya? Kebayang. Ya. Oke. Terus? Perjalanan karma dengan reinkarnasi itu apakah masih ada kaitannya? Perjalanan karma, ya, ada kaitannya. Karena itu tadi. Karena reinkarnasi ditentukan oleh karma. Reinkarnasi, kenapa roh-roh itu memilih terlahir kembali? Atau dipilihkan harus lahir kembali? Itu ada 4 tujuan. Satu, ada roh yang ke sini untuk menebus utang pelajaran karma. Utang pelajaran ya. Jadi kalau mereka tidak tahu bahwa kalau makan cabai dapatnya pedas, maka mereka harus menebus lagi. Supaya tahu bahwa, oh kalau makan cabai dapatnya pedas. Kalau makan gula dapatnya manis. Makan garam dapatnya asin. Itu pelajaran. Ya. Jadi seperti remedi lah, remedi pelajaran. Utang pelajaran karma. Jadi dia beresin pelajarannya dulu biar mengerti bahwa apa? Oh, kalau saya main air ternyata efeknya basah. Jadi kalau saya nggak mau basah jangan main air, itulah. Terus yang kedua, roh kesini untuk apa? Menebus pelajaran rasa karma. Ini menebus pelajaran karmanya, ini menebus pelajaran pahalanya atau rasanya. Sehingga kalau sekarang banyak orang lahir tersakiti oleh orang lain, perlu direnungkan, jangan-jangan dulu pernah banyak menyakiti orang lain. Gitu. Jadi daripada nanti malah lahir sebagai anak yang disakiti oleh kehidupan, berhenti menyakiti orang lain, berhenti menyakiti kehidupan. Itu caranya sekarang untuk mengerti. Kalau sekarang jadi istri dimarah-marahin suami, mungkin dulu pernah menjadi istri yang marah-marahin suami, gitu misalnya. Kemudian yang ketiga, roh kesini tidak untuk urusan karma. Jadi dia sudah selesai dengan urusan pelajaran-pelajaran karma dan utang karma. Dia kesini untuk bertugas. Tugasnya dia gampang menjadi biasa. Disakiti dia nggak masalah, hidup miskin dia juga nggak masalah, karena dia yang penting tugasnya sudah beres. Kayak Mas Hendra misalnya. Tugasnya adalah menyebarkan ajaran-ajaran melalui apa yang bisa dilakukan. Menjadi media untuk menyebarkan ajaran-ajaran pengetahuan bagi orang lain. Nggak penting yang lain-lainnya. Ya, walaupun punya uang dan tidak punya uang itu
penting, perlu, tapi tidak terlalu penting. Tidak akan mengguncang sekali. Ada syukur, nggak ada ya maklum gitu. Nggak terlalu pokoknya gitu. Kemudian yang keempat, ada roh ke sini tidak untuk bertugas, tidak ada urusan utang karma, tidak ada urusan pelajaran rasa. Roh ini jalan-jalan. Jadi dia nggak ada yang nyakiti, nggak ada yang ngapain. Dia cuma menikmati aja. Menikmati ya kangen-kangen lah. Seperti orang yang reuni. Jadi kalau kita kaitkan dengan sekolah, kehidupan, yang menebus hutang pelajaran itu seperti orang yang remedi. Remedi matematika, remedi fisika, karena dulu nggak lulus pelajarannya. Yang kedua, mungkin dipanggil ke sekolah karena apa? Sempat menjatuhkan pot, tapi nggak tanggung jawab gitu. Sempat merusak kaca jendela, tapi nggak tanggung jawab, dipanggil lagi sama guru. Yang ketiga, itu nggak ada ngapa-ngapain, tugas saja. Mungkin dia menjadi penjaga sekolah, nggak ada pelajaran yang tertinggal gitu. Atau mungkin dia jadi guru, mungkin jadi tata gitu. Kebayang ya? Nah yang keempat, kesini hanya untuk jalan-jalan, itu persis seperti orang yang datang ke sekolah untuk reuni. Reuni atau kangen-kangenan dengan ketemu, wah ini gitu. Jadi begitu. Nanti amati saja, nanti banyak orang akan kelihatan, oh ini orang ini kok santai-santai banget ya gitu. Reuni berarti dia. Pokoknya orang tuh gampang bersyukurnya, menikmati semua ininya gitu. Reuni berarti. Nggak terlalu ngapa-ngapain gitu. Kebayang ya? Kebayang. Ya. Pak, apakah karma itu bisa kita lunasi? Ya, bisa. Ketika kita punya utang di bank, kalau kita tidak pergi ke bank untuk melunasinya, maka akan datang debt collector, benar nggak? Debt collectornya yang datang, walaupun kita nggak ke sana. Kita yang dicari, harusnya kan kita yang ke sana. Terus bagaimana caranya melunasi? Bayar. Ya, tapi kalau debt collectornya datang, kita lari, nggak terbayar hutangnya. Nanti malah disita rumahnya, betul nggak? Betul. Nah, sama. Kalau sebagai ruh kita punya utang karma di kehidupan ini dan kita lahir kembali, kita bisa langsung ketemu orang-orang untuk minta maaf. Ya, misalnya saya sama Mas Hendra, sama Mas misalnya minta bilang begini, Mas Hendra, mungkin di kehidupan masa lalu saya pernah berbuat salah sama Mas Hendra, mohon dimaafkan sekarang. Misal seperti itu kita menyampaikannya. Makanya di ajaran Islam kan ada acara silaturahmi. Entah kita merasa pernah salah apa enggak, ya udah maaf-maafan aja gitu. Kita nggak pernah tahu. Sengaja tidak sengaja kita mungkin pernah menyakiti orang gitu. Entah karena nggak sempat menyapa, itu orang tersakiti. Kita minta maaf. Gitu. Itu. Atau ketika ada orang datang menyakiti kita, jangan lari, apalagi melawan. Yang kita lakukan adalah apa? Oh, jangan-jangan dulu saya pernah punya utang menyakiti orang ini di masa lalu. Jadi belajar menerima, belajar ikhlas menerima, lalu meminta maaf pada siapapun di masa lalu yang pernah kita sakiti. Makanya Islam itu mengajarkan kepasrahan mendalam. Pasrah menerima semuanya. Tapi kan banyak orang mengatakan begini, ya Tuhan ampunilah dosa-dosaku. Yang disebut mengampuni itu mungkin pinginnya nggak usah bayar utang gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Harus dibayar ya. Oh, ya. Kita minta maaf, ketika kita minta maaf pada bank karena kita belum bisa bayar utang, gitu. Mungkin hanya butuh restrukturisasi, perpanjangan masa utang itu. Tetap aja harus dilunasi. Karena apa? Itu pelajaran kita untuk bisa mengerti rasa tersakiti orang lain. Gitu. Kebayang ya? Kebayang. Ya. Setelah karma kita udah selesai, apakah kita masih bisa reinkarnasi kembali, dan apakah reinkarnasi kembali itu kita terlahir sebagai apa? Nah, itu tadi kan kita sudah sebutkan 4 tadi. Ya. Ada yang menebus hutang pelajaran, hutang pengalaman rasa, yang tersakiti akan disakiti. Kalau ini udah beres, apakah mungkin reinkarnasi? Mungkin. Untuk apa? Untuk tugas. Kalau semua tugas sudah diselesaikan dengan baik, apakah mungkin reinkarnasi? Mungkin. Untuk apa? Untuk jalan-jalan ke sini. Untuk reuni. Nah, yang model-model begini itu biasanya nggak terlalu mikir apa-apa. Pokoknya just enjoy.
enjoy aja dia gitu. Punya nggak punya, pokoknya dia bisa menikmati semuanya. Banyak orang model gitu, Mas. Pokoknya keren orang kayak gitu tuh. Heeh. Tidur di manapun dia merasa bebas, tapi bukan orang gila ya, bukan. Dia bebas, karena apa? Dia tidak punya kamar berlangit-langit, tapi dia punya langit itu sendiri sebagai langitnya, langit-langitnya. Gitu.